saya akan berdoa. Roh Kudus, kenakanlah hamba-Mu sebagai pakaian-Mu, agar apa yang menjadi kehendak Bapa di sorga yang akan hamba sampaikan kepada umat-Mu pada saat ini. Hamba percaya Tuhan setia, dan Tuhan tidak pernah menyangkal kesetiaannya. Dia setia dalam kehidupan kami, dan biar firman Tuhan ini akan menunjukkan, akan memimpin kami bahwa Tuhan itu setia dalam kehidupan kami. Berfirmanlah kepada kami, karena kami siap mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba sudah berdoa. Amin. Puji nama Tuhan. Kita akan membaca firman Tuhan yang terdapat di dalam Kejadian pasal yang ke-32, ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-12. Mari kita membuka Alkitab kita dan kita akan membacanya. Firman Tuhan berkata demikian. Kemudian berkatalah Yakub, "Ya Allah nenekku Abraham dan Allah ayahku Ishak, ya Tuhan yang telah berfirman kepadaku, pulanglah ke negerimu serta kepada sanak saudaramu, dan aku akan berbuat baik kepadamu. Sekali-kali aku tidak layak untuk menerima segala kasih dan kesetiaan yang engkau tunjukkan kepada hamba-Mu ini. Sebab aku membawa hanya tongkatku ini waktu aku menyeberang sungai Yordan ini. Tetapi sekarang telah menjadi dua pasukan. Lepaskanlah kiranya aku dari tangan kakakku, dari tangan Esau, sebab aku takut kepadanya. Jangan-jangan ia datang membunuh aku, juga ibu-ibu dengan anak-anaknya. Bukankah engkau telah berfirman, tentu aku akan berbuat baik kepadamu dan menjadikan keturunanmu sebagai pasir di laut, yang karena banyaknya tidak dapat dihitung." Tema firman Tuhan pada hari ini yaitu kesetiaan Tuhan. Kesetiaan Tuhan di dalam kehidupan saya dan saudara, orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Nah, kalau kita melihat bagaimana kesetiaan Tuhan di dalam kehidupan Yakub, yang pertama-tama Allah telah menyertai dia dalam perjalanan menuju ke Padan Aram. Saudara bisa membaca kisahnya di dalam Kejadian pasal yang ke-28 ayat yang ke-15. Kita bisa melihat juga sebelumnya bagaimana peristiwa ketika dia harus meninggalkan kampung halamannya dan dia harus pergi ke Padan Aram, ke tempat di mana ibunya atau kampung halaman ibunya atau di rumah nenek moyang daripada Ribka. Dalam Kejadian pasal yang ke-28 ayat ke-15 dikatakan, "Sesungguhnya aku menyertai engkau dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi, dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini. Sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu." Allah setia dalam kehidupan Yakub, dan kesetiaan daripada Allah itu dia nyatakan ketika dia akan pergi ke kampung halaman ibunya. Allah menyertai dia. Dan kalau saudara membaca di dalam ayat yang pertama, di dalam pasal yang ke-32 ini juga, pasal 32 ini, Allah bukan hanya setia menyertai Yakub dalam perjalanannya menuju ke Padan Aram, tetapi ketika dia akan meninggalkan Padan Aram menuju ke tanah Kanaan, dalam ayat yang ke-32 ayat yang pertama dikatakan Allah juga menyertai dia melalui malaikat-malaikat sorga yang berkemah di sekitar daripada Yakub. Kata Mahanaim di dalam ayat ini, di dalam pasal yang ke-32 ayat yang kedua, Mahanaim ini berbicara tentang dua perkemahan. Mahanaim artinya dua perkemahan. Jadi ketika Yakub meninggalkan Padan Aram menuju ke tanah Kanaan dan dia berkemah, di samping dia ada malaikat-malaikat Allah yang berkemah juga, utusan-utusan Allah. Ini memberitahukan kepada kita bahwa Allah setia kepada Yakub dalam perjalanannya pergi, kemudian dalam perjalanannya dia kembali dari Padan Aram menuju ke tanah Kanaan. Allah menyatakan kesetiaannya. Kalau kita melihat bagaimana perjalanan daripada Yakub dari tanah Kanaan, dari bawah kemudian dia ke arah utara, dia melewati berbagai negara dan dia sampai di Padan Aram. Dia melewati berbagai sungai, beberapa sungai. Kemudian dari Padan Aram setelah 20 tahun dia berada di Padan Aram, dia kembali ke tanah Kanaan.
Dan dalam perjalanan dia kembali ke tanah Kanaan, ketika dia berada dalam pasal yang ke-32, ayat yang pertama dan yang kedua, di situ Allah menyatakan penyertaannya. Malaikat-malaikatnya, malaikat Allah melindungi Yakub. Dan ini juga kebenaran firman Tuhan yang saya dan saudara juga alami, sekalipun kita tidak melihat, tetapi ada malaikat-malaikat Allah di sekitar anak-anak Tuhan. Allah menyatakan kesetiaannya. Yang pertama, dia menyertai Yakub dalam perjalanannya. Kemudian yang kedua, Allah menyatakan kesetiaannya kepada Yakub dengan dia memberkati Yakub dengan keluarga. Kita tahu dia pergi seorang diri. Kemudian ketika dia sampai di padang Aram, dia dikaruniakan istri, kemudian dikaruniakan anak-anak, dan sampai ayat ini ditulis dia telah memperoleh 11 orang anak. Dan dia memperoleh kekayaan. Dan Alkitab memberikan kesaksian dalam pasal yang ke-30 ayat yang ke-43. Ketika Yakub bekerja dengan kerja keras dan tekun, dengan mengandalkan Tuhan, dikatakan dengan demikian Yakub menjadi kaya raya. Dia mempunyai banyak kawanan kambing domba, unta, keledai, dan hamba-hamba, menurut terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Dia menjadi kaya. Dan itu bukti kesetiaan Tuhan dalam kehidupan Yakub. Diberkati dengan keluarga dan diberkati dengan harta kekayaan yang melimpah-limpah. Kemudian yang ketiga, kesetiaan Allah dalam kehidupan Yakub. Allah mengaruniakan dia mimpi di Betel. Bagaimana ketika dia dalam perjalanan menuju ke padang Aram, dalam pasal yang ke-28 ayat ke-12, dia mendapatkan mimpi bahwa di bumi ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai di langit. Dan tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik di tangga itu. Dan ini memberikan kekuatan kepada Yakub bahwa Allah menyertai dia. Dan kita tahu penglihatan ini menceritakan atau menentukan kehidupan bangsa Israel selanjutnya di waktu yang akan datang. Karena komitmen daripada Yakub, batu yang mana dia menjadikan bantal untuk dia tidur, batu itu dia dirikan sebagai tugu peringatan, dan dia menamakan tempat itu sebagai Betel. Dan kita tahu beberapa waktu kemudian keturunannya Salomo mendirikan bait Allah di tempat di mana dia tidur, dan dia bermimpi dan dia bernasar, kalau Allah menyertai aku dalam perjalanan menuju ke padang Aram, aku akan mendirikan mezbah, aku mendirikan rumah Allah di tempat di mana aku tidur. Dan yang kedua dia berkata, aku akan memberikan 1/10 daripada penghasilanku. Ketika Allah menyertai dan memberkati kehidupan aku. Dan bukan hanya dikaruniakan mimpi, akan tetapi Allah juga berdiri di sampingnya dan memberikan janji berkat yang holistik yang menyeluruh atas Yakub dan keturunannya. Dalam ayat yang ke-13, setelah dia bermimpi, Allah berdiri di sampingnya dan berfirman, akulah Tuhan Allah Abraham dan Allah Ishak. Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya, dan engkau akan mengembang ke sebelah timur, ke sebelah barat, utara dan selatan, dan olehmu serta keturunanmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Inilah yang dinamakan perjanjian Allah, covenant Allah dengan manusia. Manusia itu tidak ada artinya. Manusia itu hanya debu tanah yang diciptakan. Tetapi Allah berinisiatif. Allah yang maha kuasa, yang memperkenalkan diri kepada Abraham dan Ishak. Dan dia melanjutkan kesetiaannya. Dan dia memberikan janji itu kepada Yakub. Dan janji ini juga yang mencakup juga kehidupan kita semua orang-orang yang percaya melalui keturunan Yakub, yaitu melalui keturunannya, yaitu Yesus Kristus. Semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Jadi saya dan saudara diberkati melalui komitmen daripada Yakub, melalui kesetiaan daripada Yakub. Janji itu diberikan dan akhirnya janji itu digenapi dalam kehidupan Yakub
dalam kehidupan bangsa Israel, dalam kehidupan orang-orang percaya atau gereja Tuhan sampai hari ini, dan sampai ketika Tuhan datang pada kali yang kedua, parousia Yesus Kristus di atas awan-awan untuk menjemput gereja Tuhan yang percaya sampai akhir kehidupan mereka. Bagaimana dengan kesetiaan Tuhan terhadap saya dan saudara? Saya percaya kita juga telah mengalami pemeliharaan Tuhan yang ajaib di sepanjang hidup kita. Allah telah menyertai kita semua sampai hari ini. Untuk itu kita masih bisa menghirup udara yang segar dan masih dikaruniakan umur panjang. Ketika saya dan saudara bangun pagi hari dan kita bisa melayani dan kita bisa beribadah, itu merupakan bukti bahwa Allah setia dalam kehidupan saya dan saudara. Allah juga telah memberkati kita dengan keluarga. Saya teringat ketika saya meninggalkan kampung halaman hanya seorang diri tahun 91, hanya dengan satu ransel, dengan beberapa pasang pakaian dan satu buah Alkitab, seorang diri. Dan sekarang ketika saya merenungkan firman Tuhan ini, saya sudah punya istri satu, saya sudah punya anak 2, 1 mantu dan 2 cucu. Tuhan sudah mengaruniakan karunia-karunia, berkat-berkat tidak terhingga dalam kehidupan saya. Untuk itu saya sampai terharu mengingat kesetiaan Tuhan. Dan saya percaya saudara lebih besar lagi mengalami kesetiaan Tuhan dalam kehidupan ini. Yang ketiga, Allah juga telah mengaruniakan karunia dan talenta. Dia bukan hanya memberikan mimpi kepada kita, Dia memberikan karunia, Dia memberikan talenta kepada kita. Dan saya percaya ketika saudara dan saya berdoa dalam saat-saat teduh, ketika ada pergumulan, ketika ada beban, ada tanggung jawab yang harus dilakukan, maka saya percaya Allah ada di samping saudara dan saya. Dia menguatkan kita, Dia mengingatkan kita akan firman-Nya. Mungkin juga seperti pada pagi hari ini, ketika saudara dalam pergumulan dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, itu Allah yang menyertai saudara. Untuk itu tangkap firman Allah itu, jadikan rema dalam hati saudara, percayakan firman Allah. Maka apa yang saudara percaya itu akan terjadi dalam kehidupan saudara. Dan yang luar biasa, kesetiaan Allah kepada kita. Firman Allah berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kesetiaan Allah dalam kehidupan kita, yaitu Dia mengaruniakan keselamatan kepada kita. Dia memberikan Yesus Kristus kepada kita. Untuk itu firman Allah berkata, demi menyelamatkan kita, Dia tidak menyayangkan anaknya yang tunggal, melainkan mengaruniakannya kepada kita. Bagaimanakah mungkin Dia tidak akan mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Allah setia, dan kesetiaannya itu Dia landaskan. Keempat hal yang saya sampaikan tadi dilandaskan dengan pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Salib Kristus menjadi dasar kesetiaan saudara. Sehingga sekalipun saudara mungkin tidak diberkati secara materi, sekalipun saudara mungkin mengalami pencobaan, mengalami pergumulan, sekalipun mungkin saudara menjadi pribadi yang menderita, dianiaya, tetapi cukup bagi kita landasan kesetiaan Allah. Yesus Kristus sudah mati bagi saudara. Saudara dan saya adalah orang-orang yang paling beruntung dalam hidup ini, karena bisa mengenal Yesus. Yang lain-lainnya itu hanyalah semua yang ditambahkan. Yang terutama adalah Yesus Kristus. Untuk itu, seperti yang penulis surat Ibrani mengatakan, untuk itu janganlah kita tidak percaya lagi kepada Tuhan, melainkan kita berpegang teguh kepada pengharapan, sebab Ia yang menjanjikannya. Ibrani 10:23 katakan, Yesus Kristus yang menjanjikannya adalah setia. Jangan kita mundur, tetapi semakin meneguhkan iman kita, kepercayaan kita kepada Tuhan. Karena Dia sudah mati buat kita, Dia sudah menyelamatkan buat saya dan saudara. Bagaimanakah mungkin Dia tidak akan memelihara kehidupan kita pada hari-hari ini? Bagaimanakah respon kita atas kesetiaan Tuhan yang luar biasa ini? Marilah kita melihat bagaimana respon Yakub atas kesetiaan Tuhan kepadanya ketika dia diperhadapkan terancam dengan nyawanya. Yang pertama, ketika Yakub mendengarkan utusan
utusannya yang pergi melihat Esau dan dia balik. Kemudian utusannya ini berkata, Esau dalam perjalanannya menuju ke tempat Yakub dengan 400 pasukan. Saya membaca di dalam komentar, keturunan Edom ini orang-orang yang jahat, mereka orang-orang yang liar. Dan ini diketahui oleh Yakub. Dan Yakub secara manusia dia takut. Kalau kita membaca ayat-ayat sebelumnya, Kejadian pasal yang ke-32. Tetapi ketakutannya itu tidak menghalangi dia untuk datang kepada Tuhan. Yakub berdoa dalam Kejadian pasal yang ke-32 yang ke-9. Dia berdoa, ya Allahku Abraham dan Allahku ayahku Ishak, yang telah berfirman kepadaku, pulanglah ke negerimu serta kepada sanak saudaramu, dan aku akan berbuat baik kepadamu. Lepaskanlah kiranya aku dari tangan kakakku, dari tangan Esau, sebab aku takut kepadanya. Jangan-jangan ia datang membunuh aku, juga ibu-ibu dengan anak-anaknya. Ketika kita diperhadapkan dengan pergumulan, bagaimana respon kita? Kita tahu Allah setia. Kita harus berdoa, mengingatkan Tuhan akan firman-Nya. Berulang-ulang kali saya mengingatkan. Mari kita berdoa dengan mengutip firman Allah, mengingatkan Tuhan akan firman Allah. Karena Allah setia dengan firman-Nya, dan Dia akan menggenapinya di dalam kehidupan saya dan saudara. Kemudian respon daripada Yakub tentang kesetiaan Allah ketika dia mengalami pergumulan. Yakub tetap rendah hati sekalipun dia telah mengalami perjumpaan dengan Tuhan di Betel dan telah diberkati oleh Tuhan dengan berlimpah-limpah. Ini yang penting dalam kehidupan kita. Yakub diberkati, Yakub disertai Tuhan. Dia melihat penglihatan di Betel, dia melihat perlindungan malaikat-malaikat Allah. Dia diberkati berlimpah-limpah, tetapi itu tidak membuat dia tinggi hati. Dalam ayat yang ke-10 dikatakan, sekali-kali aku tidak layak. Frasa aku tidak layak ini memberitahukan kepada kita betapa rendah hatinya Yakub. Dalam ayat yang ke pasal 33 yang ketiga, sebagai aplikasi daripada kerendahan hatinya, dia ketika menghampiri Esau, ia sujud sampai ke tanah 7 kali. Hingga ia sampai ke dekat kakaknya itu. Dan akhirnya kita tahu ceritanya. Hati daripada Esau dilembutkan oleh karena kerendahan hati daripada Yakub. Dan saya percaya kerendahan hati kita juga yang akan menggerakkan hati Allah. Esau saja digerakkan untuk mengampuni dan memaafkan yang namanya Yakub. Terlebih lagi Tuhan kita. Barang siapa rendah hati dia akan ditinggikan. Orang yang rendah hati akan mewarisi bumi. Banyak ayat firman Tuhan tentang akibat kita hidup dalam kerendahan hati. Kemudian yang ketiga, respon daripada Yakub, dia percaya bahwa Tuhan yang berfirman adalah setia. Dalam ayat yang ke-12 pasal 32, bukankah engkau telah berfirman, tentu aku akan berbuat baik kepadamu dan menjadikan keturunanmu sebagai pasir di laut yang karena banyaknya tidak dapat dihitung. Ayat yang ke-15 pasal 28, sesungguhnya aku menyertai engkau dan akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi, dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini, sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Allah setia akan firman-Nya. Dan kita tahu akibat dari sikap Yakub ini, akhirnya dia mengalami janji Tuhan atas hidupnya, di mana saya katakan tadi dia bertemu dengan Esau, kemudian dia diampuni. Kemudian ketika dia dalam perjalanan dalam ayat-ayat ini di Sungai Yabok, namanya diubahkan menjadi Israel. Kemudian salah seorang anaknya Yusuf menjadi Perdana Menteri di Mesir. Bahkan yang luar biasa, Kejadian 47 ayat yang ke-7 dan 10, dia dibawa di hadapan Firaun. Dia berdoa dan memohonkan berkat Tuhan atas Raja Firaun. Dan melalui kata-kata berkatnya, demikian diberkati semua anak-anak dan cucu-cucunya, sehingga janji Tuhan atasnya digenapi. Janji Tuhan dalam Kejadian 28 ayat 14, keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya, dan engkau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara, dan selatan, dan olehmu serta keturunanmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Digenapi dalam kehidupan Yakub, dan yang luar biasa digenapi juga dalam kehidupan saya dan saudara. Melalui Yesus Kristus, saya dan saudara diselamatkan dan diberkati. Untuk itu di akhir daripada khotbah saya ini, saya mengingatkan kepada kita, pada hari-hari ini saudara mengalami goncangan, saudara mengalami pergumulan,
di PHK, saudara mengalami kekurangan. Firman Allah berkata, dan ini janji Tuhan, sekalipun manusia lahirnya kita merosot, tapi manusia batinnya kita akan kuat. Artinya apa? Kalau kita berdoa mengandalkan Tuhan, kita percaya akan janji firman Tuhan, dan kita setia melakukan firman Allah, sekalipun mungkin kita merosot manusia lahirnya kita, tetapi roh kita, spiritualitas kita, batin kita semakin menyala-nyala, menjadi semakin berkat juga bagi orang lain. Firman Allah berkata dalam 2 Samuel 22 ayat ke-26, kepada orang yang setia, engkau berlaku setia. Itu janji Tuhan juga bagi saya dan saudara. Untuk itu respon kita, mari pada hari-hari ini kita semakin setia. Setia mengiring Tuhan, setia beribadah, setia melayani, setia memberi persembahan, bahkan persepuluhan engkau setia memberikannya, menolong sesama, menjadi berkat, menjadi saksi, dan hidup dalam kekudusan. Maka Allah yang berfirman, Dia setia, Dia akan menggenapinya dalam kehidupan saudara pada hari ini dan seterusnya. Saudara diberkati, saya diberkati, keluarga kita diberkati, keturunan kita diberkati, sama seperti yang dialami oleh Yakub yang diubahkan menjadi Israel. Itu juga akan saudara dan saya alami. Tuhan Yesus kiranya memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Jadilah kepada kami seperti yang Kau firmankan. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.